Hai guys, ketemu lagi di What with West. Kali ini kita bahas situasi di Barcelona yuk. Karena kemarin baru-baru ini gue baca di Marca, situs olahraganya Spanyol, soal presiden baru mereka sekarang ini, Joan Laporta. Juan Laporta membuka semua borok-boroknya Josep Maria Bartomeu, presiden sebelumnya, dan sepertinya menjadi kisruh yang tidak berkesudahan situasinya karena uang yang dikorbankan, uang yang dibicarakan banyak banget sih. Nah, ketika gua awal masuk dunia olahraga, presiden Barcelona itu adalah Josep Luis Nunes ya, yang berkuasa sampai 2000, Juli 2000. Nah, berikutnya itu ada Juan Gaspar, Enrique Reina, meskipun cuma sebentar, lalu masuklah Juan Laporta tahun 2003, muncullah Messi kemudian. Nah, menarik kalau dilihat bagaimana Juan Laporta yang, gue lihat Juan Laporta itu punya 12 gelar selama memimpin Barcelona dari 15 Juni 2003 sampai 30 Juni 2010. Lalu ada Sandro Rosell yang memberikan 9 gelar kepada Barcelona. Muncullah kemudian Bartomeu tahun 2014. Jadi kalau Sandro Rosell itu cuma 4 tahun, 2010 sampai 2014 dengan 9 gelar. Kemudian Bartomeu Januari 2014 sampai Oktober 2020 kemarin dengan kekalahan dia dalam election pemilihan. Kita bahas ya satu-satu. Dari Marca ini kita lihat postingan dari Marca ini 8 kebohongan, katanya kebohongan dari Bartomeu. Yang pertama soal penipuan secara sistematik yang dilakukan oleh presiden sebelumnya dan jajaran mereka, karena menurut Laporta nggak bisa dong mereka mundur tanpa mempertanggungjawabkan situasi yang mereka ciptakan sampai Maret 2021. Situasinya adalah tanggung jawab si Bartomeu, jadi nggak boleh ditinggalkan begitu saja meskipun pergantian kepemimpinan. Jadi secara teknis aktivitas klub dilumpuhkan katanya karena banyak kebohongan secara sistematis dilakukan dalam laporan-laporan pengelolaan klub. Lalu yang kedua ini soal melarikan diri ya, the second lie, kata si second lie Bartomeu adalah melarikan diri, kata Laporta. Dia mengatakan mengundurkan diri karena dia dan dewannya karena masih tidak percaya, padahal dia tidak mau dia menjadi dewan pertama, dia dan para direktur lainnya dewan yang diulingkan oleh kepemimpinan yang baru, yaitu Laporta. Jadi kebohongan kedua. Kebohongan ketiga adalah manajemen keuangannya yang disebut sangat buruk, sehingga mereka mengambil banyak keputusan-keputusan yang merugikan, ekonominya hancur dan COVID disalahkan, padahal hitungan forecast-nya itu yang dianggap oleh kubu Laporta salah. Jadi penjualan, pengurangan gaji, semuanya itu dianggap tidak pas dalam laporan. Jadi ada 375 juta yang hilang kena COVID. Hitung-hitungan forecast-nya jadi salah. Jadi hipotesa mereka juga bahwa nanti uang tiket penonton masuk kena Februari 2021, stadion dibuka lagi. Kenyataannya kan nggak semudah itu, dan realisasinya tidak seperti hitung-hitungan mereka bahwa akan ada pemasukan dari stadion. Nah, asumsi-asumsi itu membuat katanya anggarannya negatif sebesar 320 juta euro. Ya, nanti kita lihat yang nomor 8 yang parah tuh. Jadi utang mereka pada tanggal 31 Maret 2021 yang gue baca ini adalah 1,35 miliar euro. Utang Barcelona per 31 Maret 2021 di 1,35 miliar euro. Oke. Kebohongan keempat adalah soal gaji. Nah, kubu Laporta mengatakan Bartomeu memberikan
laporan yang nggak benar, karena pengurangan gaji 12% di 2021, lalu ada pengurangan 20% yang direncanakan, ternyata itu semua bohong, nggak ada pengurangan gaji itu, nggak nyata gitu loh katanya si Kubu Laporta. Jadi kabarnya bahwa mereka harus menutupi semua gaji-gaji itu, dan yang dijanjikan pemotongan itu tidak terrealisasi. Jadi gajinya yang pemain yang dijanjikan pemotongan gaji itu tidak direalisasikan kubu Bartomeu dan harus dibayarkan penuh oleh kubu Laporta. Ini tadi yang disebut penipuan keempat. Penipuan kelima yang soal Barça Corporate tidak dijual itu. Penjualan itu adalah bohong kata Laporta. Jadi pendapatan kubu Barcelona dari Liga Super, kesepakatan La Liga dengan si CVC sebagai sponsor itu dianggap merugikan Barcelona karena ada rahasia-rahasia klub yang dibongkar. Juga soal, kita tahulah, sama-sama tahu Barcelona dan Real Madrid itu selalu menganggap diri mereka mendapatkan keuntungan yang lebih dari klub lain dari hak siar televisi. Nah, ini kubu Laporta mengatakan mereka digadaikan oleh Bartomeu gitu ya. Kemudian kebohongan karena menyangkut Neymar, soal pelunasan pembayaran, soal transfer yang luar biasa, dan itu dianggap ada yang angka yang dimaafkan, diputihkan 16,7 juta itu bohong kata Laporta. Ini menarik lagi, jadi bahwa transfer dari Barcelona ke PSG, Paris Saint-Germain itu belum selesai ternyata, menyangkut soal Neymar. Ketujuh adalah soal strategi. Kebohongan soal yang dianggap Laporta adalah gaji pemain Barcelona tidak dikurangi. Kenapa? Karena Bartomeu mengatakan nggak mungkin mereka bisa bersaing dengan klub-klub Inggris di sana kalau mereka membatasi gaji pemain di Barcelona, La Liga. Nah, ini salah strategi rencana persaingan Barcelona itu dianggap dengan menyamakan gaji Barcelona dan klub-klub Inggris, atau bukan menyamakan tapi tidak melakukan pemotongan karena takut kalah bersaing dengan klub-klub Inggris. Kebohongan ketujuh menurut Laporta. Yang kedelapan adalah yang soal proyek Espai Barça itu. Jadi kubu Laporta mengatakan tidak ada transparansi soal pembangunan ulang stadion baru ya, kompleks stadion baru, kemudian soal pemugaran Barcelona, Camp Nou, banyak peningkatan biaya-biaya nggak penting pada saat rencana program itu dianggarkan, misalkan dianggarkan sejumlah anggaplah 50, ternyata pas dihitung ulang ternyata membengkak dari anggaran awal. Nah, ini juga kesepakatan yang menurut Laporta sangat standarnya meremehkan forecast, meremehkan program perencanaan mereka, dan biaya yang begitu banyak, fasilitas yang rendah tapi biaya tinggi. Terus ada lagi yang soal barang-barang yang nggak penting dan kemudian itu membengkakkan biaya-biayanya. Nah, kalau gue baca dari informasi di kubu Barcelona dan di Spanyol itu, Barcelona itu meminjam dari beberapa kalangan, dari beberapa pihak, tapi dipimpin oleh Goldman Sachs namanya. Mereka meminjam untuk pembangunan relokasi kompleks stadion baru ini totalnya 725 juta. Kemudian bunganya 90 juta euro. Total Barcelona harus meminjam 815 juta yang harus dibayarkan selama 30 tahun mulai 2025. Nah, utang-utang itu yang nggak kehitung secara pengembaliannya, dan menurut Laporta ya, proyek Espai Barça ini banyak penipuan-penipuannya, sehingga mereka Laporta yang menanggung segala keputusan dari kubu sebelumnya, Bartomeu yang memimpin Barcelona dari Januari 2014 sampai kemarin ya, Oktober 2020. Meskipun jumlah gelar Bartomeu nggak sedikit ya, selama memimpin Barcelona ada 13 gelar termasuk 4 La Liga.
satu Champions League, tapi dia punya 4 Copa del Rey gitu, yang satu Piala Super Eropa, satu juara Piala Dunia Klub. Tapi kalau gue lihat dari Laporta, dia punya 12 gelar, tapi dia punya 4 La Liga, 2 Liga Champion. Lebih gengsi mana? Lebih berhasil mana menurut kalian? Jadi ini situasi yang mungkin akan terus-menerus berdampak kepada permainan Barcelona, karena pemotongan gaji akan mulai berjalan. Syukurlah sejumlah pemain senior mulai menyadari kalau mereka tidak melakukan itu, mereka tidak melakukan pemotongan gaji, bisa jadi klub ini tidak bisa sehat selama ke depan dan akan terpuruk, sehingga memudahkan rival mereka, baik itu Real Madrid maupun Atletico Madrid, untuk menguasai La Liga, dan Barcelona tertatih-tatih di dalam perjalanan mereka. Gitu dulu What with West kali ini. Kita membahas situasi Barcelona setelah Laporta membongkar kebusukan dari presiden sebelumnya, Bartomeu. Sampai jumpa ya di What with West berikutnya. Salam bola untuk kebaikan.